Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Jadi aku tuh mau cerita, tapi sebenarnya ini sih bukan ceritaku ya, tapi cerita temen aku. Kejadiannya sekitar tahun 2013. Nama temen aku ini Ratna. Dia bekerja di salah satu pabrik yang isi karyawannya 90% wanita. Jadi pabrik ini tuh beroperasi 24 jam full. Shift 1 dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Shift 2 dari jam 3 sore sampai jam 11. Sementara shift 3 dari jam 11 sampai jam 7. Begitu terus pabrik beroperasi, terkecuali hari libur ya. Suatu hari Ratna kebagian jatah shift 3. Ya, awalnya sih biasa aja. Ratna sudah di tempat kerja jam 11 kurang. Sembari menunggu shift 2 pulang, dia ngobrol sama teman-teman yang lain. Kayak biasa sih, menceritakan apa yang terjadi hari ini. Makan di mana, jalan sama siapa, dan begitu sih. Gak ada yang spesial. Sampai pada akhirnya teman Ratna yang namanya Ajeng mau kamar kecil. Nak, temenin kamar kecil yuk, kata si Ajeng. Oke, kata si Ratna, dan mengajak teman mereka yang lainnya yang namanya Penny untuk ikut juga. Yuk Pen, kata Ratna. Dan mereka bertiga pun beranjak dari tempat duduk dan bergegas menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, si Ratna dan Penny hanya menunggu di luar. Sementara Ajeng masuk ke kamar mandi. Tak lama ketika Ajeng masuk, Ratna dan Penny dikagetkan dengan suara jeritan yang keras sekali dari kamar mandi. Spontan, Ratna dan Penny masuk, diiringi oleh karyawan lain yang juga berada di sekitar kamar mandi. Alangkah terkejutnya ketika Ratna dan Penny melihat Ajeng sudah jatuh pingsan. Saat itu pula Ratna, Penny, dan karyawan yang lain bergegas membantu mengangkat Ajeng untuk membaringkannya di tempat yang lebih nyaman. Setelah dilakukan pertolongan pertama untuk Ajeng pun siuman. Saat siuman, Ratna pun bertanya, ada apa? Apa yang terjadi yang membuat Ajeng histeris dan pingsan? Lalu, dengan wajah ketakutan, Ajeng menceritakan apa yang dia lihat. Ketika dia masuk kamar mandi, dia melihat ada sosok makhluk yang mungkin tingginya hanya sebatas lutut orang dewasa. Dan makhluk itu sedang memakan atau menggerogoti bekas pembalut wanita yang ada darahnya. Saat Ajeng masuk, dia melotot dan Ajeng gak tahu lagi apa yang terjadi. Lalu Ajeng menangis ketakutan mengingat apa yang dialaminya barusan. Ratna dan Penny pun berusaha untuk menenangkan Ajeng dengan memeluknya. Mendengar berita ini, tim leader mengambil langkah penanganan untuk mencari tahu
karyawan yang tidak menjaga kebersihan, sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Kayak mau semacam dikasih tindakan gitu, teguran pendisiplinan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi. Singkat cerita, mereka menemukan orang yang sedang halangan. Sebut saja namanya Dewi. Karena Dewi menceritakan ke salah satu karyawan yang juga temannya kalau dia ingin mengganti pembalut. Nah, temannya ini yang memberitahu tim leader. Saat ingin dimintai keterangan, ternyata hari berikutnya Dewi tidak masuk. Dan selanjutnya ada kabar tersiar bahwa Dewi ditemukan meninggal dunia di kamar kosannya. Kita nggak tahu persisnya Dewi meninggal kenapa. Tapi yang kita tahu, Dewi meninggal setelah dia pulang kerja. Jadi di sini aku tuh mau kasih saran buat teman-teman kita, terutama wanita semua, agar lebih menjaga kebersihan ya, terutama ketika kita sedang menstruasi. Karena selain sama manusia, kita juga hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata yang kita nggak tahu dia ada di mana.